السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang penuh berkah ini dikumpulkan di Masjid Nurul Aqsa untuk di Masjid Nurul apa? Nur Ukhuwah ya. Nurul Aqsa karya bakti. Nur Ukhuwah untuk memakmurkan masjid dan juga mempelajari kitab Fawaidul Mukhtarah. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan nantinya menjadi saksi baik kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita bahas, yang kita ambil dari kitab Fawaidul Mukhtarah ini adalah bab puasa, masih belum selesai karena berkaitan dengan puasa. Waktu itu kita mulainya dari sebelum Ramadannya. Jadi sini masih ada beberapa faedah-faedah yang disebutkan dalam kitab ini. Disebutkan dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan hanya menahan lapar dan haus. Jadi puasanya itu tidak ada nilainya. Ibarat kalau gambar ya, kalau barang itu bukan barang asli. Seperti miniatur. Buah tapi bukan buah asli. Seperti mainan anak-anak. Kan enggak ada, kan tidak ada apa? Kan tidak ada manfaatnya kan. Enggak bisa dimakan. Bukan buah jeruk asli, tapi hanya gambarnya saja, hanya bentuknya saja, bukan jeruk yang asli. Itulah orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, ya, hanya dia mendapatkan menahan lapar dan haus. Ibarat ATM tapi nggak ada isinya apa? ATM nggak ada isi, dimasukin, pinnya ada, ya, di kotak ATM itu mesin ATM dimasukkan, pinnya bisa buka, tapi nggak ada isinya, mau narik apa coba? Begitulah kalau kita ibadah tapi tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah tersebut, hanya rasa lelah saja, capeknya kita aja di dunia.
Wala di akhiratnya dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan ada beberapa makna. Ja'a tafsiruh ala thalathati aqwal. Penafsiran hadis ini ada beberapa pendapat. Yang pertama dikatakan di sini annahu la yatruk muhbitatis shaum kal ghibah wan namimah wal kadhib atau wal kadhib kama warada fi hadis. Yang puasanya tadi tidak mendapatkan apa-apa itu kecuali menahan lapar dan haus saja, itu kemungkinan dia tidak menjaga diri dia daripada ghibah, menggunjingkan orang. Ya, ghibah itu dzikruka akhakal muslim bima yakrah wa in kunta shadiqan. Kamu menyebutkan keburukan saudaramu, ya, sesuatu yang dia tidak suka. Kalau kita sebutkan di hadapannya, dia nggak suka. Ya, kejelekan-kejelekannya. Walaupun kamu benar, walaupun kita menyebutkannya benar. Ya, misalnya ya, orang yang kita sebutkan kekurangannya itu kakinya pincang. Ya, benar dia kakinya pincang. Tapi kalau kita bicara di hadapannya kan nggak mau dia. Baik berkaitan dengan fisiknya atau kekurangan yang lain, misalnya ya, tukang tidur, si fulan itu tukang tidur, turu tok, ya, kerjaannya itu turu. Itu kalau kita ceritakan di hadapan orang tersebut secara langsung, dia nggak mau, dia nggak suka. Itulah ghibah. Kadang-kadang ghibah ini jadi makanan kita sehari-hari. Ya, kalau di majelis nggak ada ghibah, kayaknya kurang lengkap. Ya, ibarat makan itu nggak ada buah, nggak ada untuk cuci mulutnya. Padahal itu dosa. Allah mengumpamakan orang yang ghibah itu, yang melakukan ghibah itu seperti makan daging manusia. Kayak disebutkan dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah satu dari kalian mau memakan daging saudaranya dalam keadaan mayit, sudah jadi bangkai, sudah jadi mayit? Fakarihtumuh, pasti kalian enggak mau. Coba seandainya ada undangan, ada walimah, entah itu walimah tu safar ya, walimah safar haji, atau walimah apalah, tapi jamuannya daging manusia, ya, sopnya itu dagingnya daging manusia. Mau gak kita makan? Tidak mau. Lah sementara kesehariannya kita penuh dengan perbuatan itu. Hampir tiap hari. Dan biasanya kalau sudah 2 orang kumpul, itu mesti yang satu nyebut aja namanya siapa fulan, nanti yang satu lagi nyambungin sudah. Oh ya gini, lengkap. Datanya itu lengkap sudah. Begini. Itu ghibah. Itu tidak diperbolehkan ghibah, ya, hukumnya haram kecuali kalau bertanya tentang hukum. Kalau ada persoalan dan persoalan ini menyangkut nama orang, enggak apa-apa. Tanya kita kepada seorang alim, sebagaimana dulu istrinya Abu Sufyan, Hindun bin Utbah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, itu tentang kejelekan suaminya. Ini nanya hukum, dan Hindun bin Utbah sudah masuk Islam ini. Abu Sufyan juga sudah masuk Islam. Bertanya tentang hukum, kenapa dia tanyakan, ya Rasulullah, suami saya ini misik itu orang yang sulit untuk mengeluarkan nafkah. Berinfak itu sulit. Maksudnya apa? Bakhil, pelit.
bolehkah saya ngambil sebagian dari hartanya? Karena dia kepelitan ini. Nah, maka Rasulullah menjawab di situ. Ya, untuk secukupnya ya diperbolehkan ya. Nah, di situ menyangkut nama orang, kejelekan orang. Jadi seperti di dalam pertanyaan itu, kejelekan, kekurangan suaminya. Di sini diperbolehkan untuk bertanya untuk hukum, ya diperbolehkan ghibah, menyebutkan kekurangan-kekurangan orang. Atau misalnya itu yang pertama, yang kedua diperbolehkannya ghibah kalau ada orang namanya sama. Orang ini namanya sama-sama misalnya Ujang ya. Nah, ketika kita nyebutkan Ujang yang mana? Ya, misalnya ada satu kasus nih, Ujang yang mana ini? Karena Ujang banyak di sini, misal ini ya. Oh itu yang apa, matanya juling misalnya ya. Oh iya paham. Nah, itu boleh. Supaya membedakan, karena dalam satu riwayat pun, dalam riwayat-riwayat hadis itu kadang disebutkan itu nama rawi-rawi, tapi ada yang sama namanya, maka dikasih embel-embel di situ al-a'raj, oh yang kakinya pincang, nah, supaya nggak ketuker. Nah, itu termasuk yang diperbolehkan ghibah. Kemudian juga yang ketiga, kalau kita mau mencegah kemungkaran. Kalau kita mau mencegah kemungkaran, bahwa di satu daerahnya ada kemungkaran di situ, kita ngelapor kepada pihak yang berwenang dan kita menyebutkan di situ. Seandainya menyangkut nama-nama orang pun nggak apa-apa kita sebutkan, si fulan, itu diperbolehkan. Ya, supaya kemungkaran itu diatasi, segera ditindak. Dan masih banyak lagi ya, ada 6 yang diperbolehkan ghibah. Ya, itu diantaranya ya 3. Ini kalau jelasin semua panjang nantinya. Kemudian wan namimah, adu domba. Ya, jadi tadi ghibah itu haram hukumnya, dan keharaman hukum di sini dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar apa dosa kecil? Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dosa besar. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan seperti makan daging saudaranya sendiri, sudah dalam keadaan mayit. Ada yang mengatakan dosa kecil. Kenapa? Sulit dihindari sudah. Nah, karena sudah sulit dihindari. Tapi ini jangan dijadikan senjata loh. Oh, itu ada pendapat ulama. Dosa kecil. Dosa kecil itu kalau dilakukan secara kontinu terus menerus, lama-lama pelakunya jadi fasik. Yang kalau sudah jadi fasik, dia kalau jadi imam kita makruh makmum di belakang dia. Kemudian tidak bisa menjadi saksi nikah, kemudian tidak bisa menjadi wali nikah dan seterusnya. Efeknya itu banyak, efek negatif itu banyak. Sebagian lagi mentafsir hukumnya ghibah itu. Kalau yang digunjingkan ahlul Quran, orang-orang yang penghafal Quran atau yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ya ulama misalnya, itu dosa besar. Kalau selain mereka dosa kecil. Jadi ada yang ditafsir, ada yang diperinci dari hukumnya. Dan itu ghibah tadi itu bisa menghapus amal seseorang. Ya seperti puasa ini tidak mendapatkan apa-apa kecuali menahan lapar dan haus saja. Jadi kemungkinan itu yang dilakukan oleh orang tersebut dengan dia ghibah. Kemudian juga namimah. Namimah ini adu domba ya. Ya ada orang dua jalan akur, ya harmonis perkawanannya, persahabatannya. Gimana caranya supaya keduanya bertengkar? Difitnah nanti. Oh si fulan tuh begini, fulan gini. Akhirnya dua orang ini bisa saling menghasut dan akhirnya apa? Putus persahabatan. Itu skala kecil, bisa jadi skala besar, adu domba antara kampung dan kampung ini, kampung yang lain bisa apa? Terjadi apa? Pertumpahan darah dan seterusnya. Itu namimah. Itu dosa besar kalau itu enggak ada khilaf.
Kemudian juga apa? Al-kadzib, berdusta. Nah, ini hal-hal yang demikian inilah yang bisa menyebabkan puasanya sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa kecuali menahan lapar dan haus. Karena dalam hadis disebutkan khamsun yufattirna shaim, ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Al-ghibah ini, ghibah ini menggunjingkan orang, seperti tadi saya jelaskan. Wan namimah, adu domba. Wal kadzib, dan berdusta. Wal qublah, mencium. Misalnya dia mencium istrinya dalam keadaan puasa. Ada yang mengatakan itu hukumnya makruh. Karena bisa menyebabkan bangkit syahwatnya, bergejolak syahwatnya, akhirnya batal puasanya. Dan kalau batal kena kafarah nanti. Ya, kena kafarah. Wal yaminul fajirah, atau dalam hadis yang lain disebut wal yaminul ghamus, sumpah palsu atau sumpah celup. Dia sumpah palsu. Demi Allah ini barang enggak ada di Pasuruan, padahal banyak. Ya. Padahal di Pasuruan banyak. Kadang-kadang orang gitu kan, sumpah-sumpah supaya barangnya laku. Nah, ini sumpah palsu. Disebut dalam hadis yang lain sumpah celup. Kenapa? Karena bisa menyelupkan orangnya. Orang yang sumpah tadi itu dicelupkan ke dalam neraka. Tahu teh celup enggak? Teh celup itu dicelup, ya, diangkat lagi jadi teh, ya kan? Air biasa jadi teh, enak. Kalau sumpah celup ini, orangnya dicelup, udah goodbye, ya, ke dalam neraka, udah nggak diangkat-angkat lagi, ya, diangkat sudah, dosanya dibersihkan dulu, ya. Jadi beda. Nah, kalau teh masih diangkat lagi. Kalau manusia yang sumpah palsu ini dicelupkan, udah masalah mah. Selamat tinggal, ya, dia dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu harus, ya, ketika kita puasa, ya, harus dijaga jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Dan ajaran Islam ini, arahnya ajaran Islam ini kemana? Supaya orang itu berakhlak baik. Kalau kita lihat puasa itu kita dilarang riba. Riba itu kan ngomongin kejelekan orang. Itu akhlak yang enggak baik. Jaga dari itu. Jaga mulut kita. Jangan kita ribahkan orang. Ini kan tujuannya supaya kita menjadi akhlak yang baik. Punya akhlak yang baik. Jaga daripada riba, kemudian juga namimah, kemudian juga sumpah palsu tadi, supaya kita enggak merugikan orang. Salat. Apa akibat dari salat itu? Tanhanil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang salatnya betul-betul sempurna, itu akibatnya, ya, manfaatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa tujuannya? Akhlak yang baik. Supaya orang ini menjadi akhlak yang baik. Bahkan dalam sanksi-sanksi hukum pun, kalau di kitab fikih itu ada namanya jinayah. Orang-orang yang melanggar, orang-orang yang nyuri misalnya, itu harus dipotong tangannya. Dari pergelangan ini dipotong, ya, dipotong ini. Nanti kalau sudah muncrat darahnya dikasih minyak yang panas. Minyak yang dipanaskan itu dioleskan biar biar menjadi daging, nggak tumpah lagi darahnya. Kalau masih curi juga, kaki kiri, pergelangannya itu. Masih mencuri juga, tangan kiri. Masih mencuri juga, kaki kanan. Kalau masih mencuri juga, sudah nggak ada dah. Ditakzir, ada hukuman tersendiri. Nanti hakim atau pemimpin, ya, misalnya presiden atau wakilnya atau menterinya memutuskan apa
cambuk, tapi nggak sampai 40 kali. Nah, ditentukan nanti. Itu kan tujuannya supaya orang berakhlak baik. Karena mencuri itu kan nggak ketahuan. Tahu-tahu barangnya orang hilang. Kalau begini kan akhirnya orang menjadi apa? Curiga. Jangan-jangan tetangga itu. Jangan-jangan itu. Jangan-jangan bagian security kongkolikong. Kan akhirnya apa? Ada persangkaan buruk. Orang menduga-duga nantinya. Dugaan yang jelek nantinya. Supaya itu tidak terjadi, dihukum pelakunya. Jadi ada efek jerah. Ini tujuannya apa? Supaya orang mempunyai akhlak yang baik. Syariat Islam itu mengarahkan kepada itu. Bahkan dalam hukum begal juga ada pembahasannya itu. Bahkan kalau orang itu berbuat zina, itu juga ada hukumannya dibahas. Itu kan supaya orang mencegah perbuatan-perbuatan itu. Itulah syariat Islam. Di dalam surga dikatakan la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Dalam surga itu tidak terdengar kata yang sia-sia. Udah nggak ada lagi riba, namimah nggak ada, nggak boleh. Nggak boleh orang masuk surga masih bawa riba, namimah nggak boleh. Allah tidak akan mengizinkan untuk penduduk surga masih melakukan riba, nggak boleh, nggak ada itu. Lagwan wala ta'thima. Ya begitu juga perkataan-perkataan menyebabkan dosa, nggak ada, sudah bersih. Ya, surga ini Allah buat untuk orang-orang yang bersih. Bahkan hati pun ya nggak boleh kotor di sana. Nggak ada penghuni surga hatinya kotor, dah. Yang dikatakan dalam Al-Quran itu apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami angkat dari hati mereka, artinya kami bersihkan dari hati mereka sifat menyimpan kebencian, menyimpan kedengkian. Hasud udah gak ada, itu bersih. Min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan mereka nanti bersaudara dan nanti saling berhadap-hadapan. Biasanya kalau kita di dunia ini pisah dari majelis kan berpaling satu sama lain. Kalau di surga enggak. Satu sama lain saling berhadapan masih, walaupun sudah berpisah. Dari situ bisa dipahami apa? Ketika orang sudah tidak ada rasa dengki, ya cemburu, nggak ada sudah. Disitulah Allah akan berikan bagi penghuni surga berapa? Setiap satu orang jatahnya 2 bidadari. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Likulli imri'in minhum zaujatan. Ya, setiap dari mereka mendapatkan 2 bidadari. Udah nggak cemburu lagi sudah, nggak ada saling cemburu. Kalau di dunia kan hati-hati ya. Pulang agak malam sedikit, hati-hati ya. Ini dicurigai nih, jangan-jangan kemana-kemana. Kalau di dunia itu menyimpan kecemburuan, tapi di surga nanti nggak ada kecemburuan. Allah angkat itu. Makanya kenikmatan yang pertama kali bakal dirasakan oleh jasad kita itu nikmat rohaniah, hati kita tenang. Kita akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Sebagaimana dulu ketika di dunia selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Kayak dikatakan dalam Al-Quran apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surga. Di sini Allah lebih mendahulukan ya kata-kata masuklah dulu kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Baru setelah itu dikatakan masuklah ke dalam surga. Kenikmatan yang pertama kali dirasakan oleh penghuni surga nanti kumpulnya dengan orang-orang soleh. Dan itu ruhaniyah yang merasakan, hati yang merasakan, lebih nikmat dibanding kenikmatan jasad. Ya kalau kenikmatan jasad itu jangan ditanya ya. Ini bangunan dari emas semuanya, istana lagi. Istana Allah kasih. Setiap satu orang dapat satu. Ya tergantung amalnya, bisa lebih dari itu. Sekurang-kurangnya istana.
Setiap satu orang dijadikan oleh Allah sebagai raja. Di dunia kita kalau mau jadi raja harus apa? Pemilu dulu. Ya. Dan itu belum tentu menang. Sekalinya kalah sudah. Hah? Kita di sana semua jadi raja. Setiap yang masuk surga jadi raja. Hah? Bangunan dari emas semua. Keindahan yang asli, yang abadi. Sekarang kita kalau di dunia ini, rumah yang kita bangun, bagaimana ketika kita melihat masih berupa semen atau batako biasanya kadang-kadang ya, masih jelek. Tapi begitu sudah dikasih cat, dipelamir, dicat, kemudian dikasih keramik, baru kelihatan bagus. Hah? Bagusnya dari luar aja, dalamnya jelek. Dalamnya apa isinya? Semen. Ini dulu nih waktu awal-awal dibangun, lihat gak? Mungkin fotonya masih disimpan ya. Lihatan awal-awalnya dulu jelek. Tapi begitu sudah dicat, dikeramik, bagus. Luarnya aja bagus, dalamnya enggak. Tapi bangunan di surga luar dalam bagus. Kenapa? Dari emas. Hah? Dan kita di sana selamanya abadi. Ya, kalau di dunia kita sementara. Semua ini di antara kita nih ada yang pernah naik pesawat ya. Di dalam satu pesawat itu ya ada yang kelas ekonomi, ada yang kelas bisnis, ada yang kelas eksekutif, first class itu. Yang kelas ekonomi murah tiketnya dan fasilitasnya biasa. Sekurang-kurangnya LCD monitor, touchscreen itu ya. Hah? Ada hiburan-hiburan di situ. Yang bisnis bangkunya lebih lega, luas. Lebih-lebih lagi yang eksekutif, yang apa first class. Oh itu ada garasinya. Mungkin sekali berangkat bisa 100 juta lebih. Ya, seandainya saya punya uang segitu enggak mau sudah. Buat apa? Orang 9 jam aja nikmatinya. Ini orang-orang semua di penumpang pesawat ini, penumpang pesawat semua. Mereka menyadari kalau yang mereka nikmati itu di dalam pesawat hanya sementara. Misalnya dari Jakarta ke Jeddah itu 9 jam ditempuh naik pesawat. Yang ekonomi ya menikmati fasilitas seadanya. Yang bisnis kelas dia menikmati. Yang disediakan makanannya berlebihan dikit. Apalagi yang first class. Lebih-lebih lagi, bahkan ada kamar mandi sendiri. Tapi mereka hanya menikmati 9 jam. Ketika pesawat itu landing, pesawat itu mendarat, parkir sempurna sudah, harus keluar. Semua yang mau kelas ekonomi, yang mau kelas bisnis, yang mau kelas first class VIP itu semuanya harus keluar. Gak bisa sedikit pun barang yang dibawa. Anak mau bawa misalnya bantalnya enak itu, ya, mau tak bawa ndak iso, terus tinggalan di situ. Oh handsetnya mau tak bawa ndak iso, karena hanya kita bisa menikmati 9 jam. Setelah itu sudah harus keluar, mau caranya terhormat atau dipaksa. Begitu juga ketika kita hidup di dunia, semuanya sementara. Yang biasa, yang fakir tadi, yang kelasnya ekonomi, ya udah dia menikmati apa yang disediakan di situ. Yang bisnis juga demikian, yang first class, yang VIP juga demikian. Tapi apa? Semuanya sementara. Kalau sudah selesai, sudah nggak ada sedikit pun yang kita bawa di situ. Nggak akan ada yang kita bawa. Sedikit pun dari harta kita nggak ada yang kita bawa. Kalau orang sudah sampai ajalnya udah, ya rumahnya sudah jadi milik ahli waris, mobilnya jadi milik ahli waris. Gantian, kayak bola itu kita pegang, kemudian kita kasihkan kepada anak kita. Jadi udah, hanya sementara saja. Ya, kita pakai nanti kalau sudah sampai ajalnya sudah. Kita harus
meninggalkan. Nah, begitu juga hidup di dunia. Beda di akhirat. Allah kasih pilihan kita mau mengutamakan akhirat apa dunia. Tinggal kita yang milih. Cuma Allah menyatakan dalam Al-Qur'an apa? Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian lebih menginginkan dunia, sedangkan Allah menginginkan akhirat. Bukan buat Allah. Karena akhirat itu ciptaan Allah, makhluknya Allah. Allah nggak butuh. Allah nggak perlu dengan akhirat. Tapi Allah ingin supaya hambanya lebih memilih akhirat. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala calon-calon penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak akan bisa masuk surga yang di akhirat itu kecuali kita mendatangi surga-surga dunia. Surga-surga dunia ini jangan diartikan surga dunia itu pengantin baru ya. Kadang-kadang diartikan surga dunia pengantin baru. Surga dunia itu majelis-majelis ilmu. Ya, majelis-majelis kebaikan. Ya, Rasulullah itu pernah mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat taman surga, datang. Nimbrung di sana, hadir. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga? Maka Rasulullah menjawab apa? Hilaqud dzikir. Halaqah. Lingkaran-lingkaran majelis yang di situ dijelaskan halal wal haram, kebaikan-kebaikan, ya bisa membuat orang motivasi menjadi lebih baik dan seterusnya. Itulah surga-surga yang Allah sediakan di dunia. Untuk kita masuk ke sana lewat sini dulu, baru kita bisa nyampe ke sana. Ya, mudah-mudahan ini termasuk calon-calon penghuni surganya Allah yang masih ada di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبت النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.